Pembacaan dari kitab Putra Sirat. Dendam kesumat dan amarah sangatlah mengerikan, dan orang berdosalah yang dikuasainya. Barang siapa membalas dendam akan dibalas oleh Tuhan. Tuhan dengan saksama memperhitungkan segala dosanya. Ampunilah kesalahan sesama, niscaya dosa-dosamu akan dihapus juga jika engkau berdoa. Bagaimana gerangan orang dapat memohon penyembuhan pada Tuhan jika ia menyimpan amarah kepada sesama manusia? Bolehkah ia mohon ampun atas dosa-dosanya kalau ia sendiri tidak menaruh belas kasihan terhadap seorang manusia yang sama dengannya? Dia hanya daging belaka, namun menaruh dendam kesumat. Siapa gerangan akan mengampuni dosa-dosanya? Ingatlah akan kebusukan serta maut, dan hendaklah setia kepada segala perintah. Ingatlah akan perintah-perintah dan jangan mendendami sesama manusia. Hendaklah kamu ingat akan perjanjian dari Yang Maha Tinggi. Lalu ampunilah kesalahan sesama. Jauhilah pertikaian, maka engkau mengurangkan jumlah dosa. Sebab orang yang panas hati mengobar-obarkan pertikaian. Orang yang berdosa mengganggu orang-orang yang bersahabat dan melontarkan permusuhan di antara orang-orang hidup dengan damai. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupa akan segala kebaikannya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus sisa hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan setia dan rahmat. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ia tidak terus-menerus ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Setinggi langit dari bumi, demikian besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran kita dibuangnya. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup bagi Tuhan, dan jika kita mati bagi Tuhan. Jadi entah hidup, entah mati, kita tetap milik Tuhan.
Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Perintah baru kuberikan kepadamu, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku cinta padamu. Bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakan Tuhan. Pada suatu ketika datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika dia melakukan dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perkiraan dengan hamba-hambanya. Setelah dia mulai mengadakan perkiraan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya dia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk melunaskan hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan mohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata padanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohon kepada aku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada tukang seksa sampai dia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan melakukan sedemikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari,
ketiga pembacaan pada minggu ini mau mengingatkan kita pentingnya untuk mau mengampuni. Dalam pembacaan pertama dari Sirach mengingatkan kita bahwa janganlah kita mengharapkan pengampunan daripada Tuhan kalau kita sendiri tidak mau mengampuni. Dan kita diingatkan bahwa satu hari nanti kita akan mati. Jadi semoga karena kita sudah bahwa satu hari kita akan mati, maka perlulah kita terus-menerus menuruti perintah-perintah Tuhan, yaitu perintah untuk saling mengasihi dan mau mengampuni. Pembacaan pertama mau mengingatkan kita supaya paling jangan kita mati tanpa mendapat pengampunan. Kalau kita mati tanpa mendapat pengampunan, itu berarti kita mati dalam dosa. Jadi kalau kita mati dalam dosa, sudah tentu tiada harapan. Jadi inilah peringatan kepada kita supaya kita ada sikap mau mengampuni. Kenapa kita mau mengampuni? Karena pembacaan kedua mengingatkan kita, Paulus mengingatkan kita bahwa Tuhan sendiri telah mengasihi kita sewaktu kita masih orang berdosa. Dia datang menderita melayani kita sampai dia menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Jadi kita diingatkan, kita yang telah menerima Yesus hasilnya melalui sakramen perbaptisan, kita adalah satu keluarga. Dan sebagai pengikut Tuhan, kita dikehendaki supaya dalam hidup kita itu tiada lagi ruang untuk belas dendam, marah, dan lebih lagi tidak pengampunan. Tuhan telah mengasihi kita, mengampuni kita. Jadi kita sebagai pengikutnya harus juga bersikap sedemikian. Saudara dan saudari, mau mengampuni merupakan perkara yang bukan mudah. Apalagi bila kita ataupun luka kita itu dalam, kita disakiti, susah untuk mau mengampuni. Dan orang bilang memerlukan masa untuk dapat mengampuni. Dan saya percaya inilah yang dilalui oleh Petrus. Kita dengar Petrus bertanya kepada Yesus, Tuhan, kalau saudara saya itu berbuat salah, berdosa terhadap saya, berapa kali saya harus mengampuni? 7 kali. Dan Yesus menjawab Petrus, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Dengan kata lain, pengampunan kita itu harus tidak terbatas. Selagi kita hidup, kita perlu untuk terus mau saling mengampuni. Kenapa? Karena kita sendiri pun mengalami bahwa selagi kita masih hidup, kita tidak dapat lari daripada buat silap, buat kesalahan, buat dosa. Itulah pengampunan itu harus tiada limit. Pengampunan itu ada limit bila kita sendiri ada limit untuk mau buat silap, buat dosa, buat kesalahan. Jadi saudara dan saudari, inilah yang Tuhan kehendaki daripada kita supaya kita saling mengampuni. Dan di dalam doa Bapa kami dalam Matius 6, setelah Yesus mengajarkan doa Bapa kami, akhirnya dia berkata dalam ayat yang ke-14, jikalau kamu mengampuni, maka Bapamu di surga mengampuni. Tetapi bila kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak mengampuni. Jadi saudara-saudari, marilah sama-sama berusaha supaya selagi kita masih di dunia ini, kita mengampuni.
Jangan semata-mata mengharapkan. Kadang-kadang mungkin kita berpikir, oh kalau saya mati, ada keluarga saya minta ampun, ada saudara saya minta ampun, dan itu bukan salah. Tetapi lebih baik selagi kita masih hidup, kita sendiri yang mau minta ampun bila kita bersalah. Dan kalau ada saudara yang meminta ampun bagi pihak kau bila kau mati, itu hanya bonus. Jadi pertama-tama kita harus berusaha meminta ampun selagi kita masih hidup. Saudara dan saudari, hanya ada seorang yang layak tidak mengampuni. Siapa itu? Yesus sendiri. Karena dia diderita, dia menderita, dan dia disalibkan, dia dipaku. Tetapi apa dia punya reaksi? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Jadi semoga dalam masa-masa kita susah untuk mengampuni, marilah ingat dan kita ikuti kata-kata Yesus itu. Agar kita ada kuatan untuk mengasihi, untuk mau